Nah, baik teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa sebelum kita lanjutkan, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Baik teman-teman, kali ini kita akan membuat sebuah cover estetik ya di Photoshop. Jadi saya di sini akan membuat cover seperti ini teman-teman. Contohnya bisa teman-teman lihat. Nah, seperti apa caranya? Jadi langsung saja pertama kita buat dulu file baru ya. Jadi di sini saya menggunakan Photoshop CS6. Bagi teman-teman yang menggunakan versi lainnya, saya rasa toolsnya masih hampir sama dan ada semuanya. Nah, langsung saja pertama kita pilih file, kita new ya, dokumen baru. Nah, jadi saya di sini menggunakan ukuran 4000 kali 4000 dengan resolusi 200 dan ini teman-teman bisa atur sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Langsung saja kita oke. Nah, selanjutnya di dalam blank dokumen ini kita akan masukkan dulu fotonya. Jadi dengan cara file open ya, kita pilih fotonya. Saya sudah punya sebuah foto di sini teman-teman. Langsung saja kita pindahkan ke file kita yang baru tadi. Saya pindahkan dulu dan yang ini bisa kita close. Nah, jadi kita atur posisi fotonya sesuai yang teman-teman inginkan. Setelah kita punya foto teman-teman, kita akan membuat sebuah rectangle atau shape tool ya, dengan memilih shape rectangle tools yang ada di kiri ini teman-teman. Bisa teman-teman klik, lalu kita buat rectangle di bagian tengah. Nah, kita akan bagi dua fotonya teman-teman. Nah, seperti contoh yang tadi ya, kita bagi dua seperti ini teman-teman. Jadi saya akan menggunakan warna dasar merah muda ya, atau pink ini. Nah, jadi merah muda ya. Dan selanjutnya setelah seperti ini kita buat teks ya. Jadi teman-teman kita buat teksnya. Nah, jadi saya akan membuat teks yang jadi teman-teman bebas ya, teksnya apa saja boleh teman-teman buat. Jadi saya akan membuat teks seperti yang tadi. Nah, mungkin ini salah satu quotes ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bebas mau pakai teks apapun boleh. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman atur silakan teksnya. Teman-teman bisa menggunakan font apa saja. Yang penting fontnya sesuai dengan selera atau seninya teman-teman ya. Jadi disilakan diatur juga jaraknya, ukuran fontnya agar menjadi sebuah susunan huruf ya, susunan tipografi huruf yang estetik teman-teman. Nah, jadi mungkin kira-kira seperti ini teman-teman. Nanti teman-teman bisa variasikan sendiri font-fontnya. Nah, teman-teman silakan seleksi dulu ya semua fontnya. Jadi semua layar yang berisi teks ini kita seleksi ya dulu. Lalu setelah itu kita retrace layarnya menjadi layar gambar ya teman-teman, retrace typo ini. Nah, setelah itu kita akan merger ya atau gabungkan. Caranya klik kanan lagi, pilih merger layer. Atau sebenarnya untuk lebih mudahnya teman-teman, setelah teman-teman seleksi, teman-teman bisa tekan shortcut Ctrl plus E. Nah, jadi akan langsung menjadi seperti ini. Nah, setelah teman-teman seleksi bagian yang tadi, atau setelah menjadi layar gambar, teman-teman pilih di bagian icon ini. Teman-teman bisa tekan tombol Ctrl ya, lama sehingga logo kursornya menjadi tanda seleksi ya. Teman-teman tinggal klik sehingga teksnya terseleksi. Setelah teman-teman seleksi gambarnya seperti ini teman-teman, jadi kita bisa pilih bagian seleksi tools ya. Jadi teman-teman bisa pilih selection tool yang mana saja. Bisa pilih rectangle selection atau lasso ya, atau magic wand. Saya akan pilih yang rectangle ini, rectangular mercury tool ya, kita pilih. Lalu di sini ya, saya pindahkan dulu ke layar yang bawah. Lalu pada bagian teksnya ini kita klik kanan, lalu kita pilih layer via copy ya. Nah, jadi teman-teman bisa pilih layer via copy. Setelah teman-teman layer via copy tadi, teman-teman akan mendapatkan layar baru yang berisi copy daripada teks yang tadi ya.
Nah, ini kita akan naikkan bagian paling atas, teman-teman. Nah, setelah paling atas yang layar teks yang tadi bisa kita hide dulu agar tidak mengganggu. Nah, setelah itu kita sudah punya font yang berisikan warna atau gambar yang tadi. Jadi font ini mengcopy tekstur gambar yang tadi ya. Nah, setelah itu agar cover kita lebih estetik, teman-teman, kita akan buatkan bingkainya. Seperti tadi ada bordernya. Nah, kita akan buat bordernya. Caranya, kalau cara saya biasa menggunakan rectangular ya, tools, kita klik saja. Setelah itu kita seret ya, seberapa akan dibuatkan bordernya. Saya buat segini, teman-teman. Nah, setelah itu kita hilangkan fill-nya. Ingat 0 ya, teman-teman. Setelah itu teman-teman klik kanan pada rectangular ini ya. Teman-teman pilih blending option. Nah, setelah blending option, tinggal teman-teman pilih stroke. Kita akan isikan stroke. Nah, lalu pada bagian pengaturan stroke ini, kita atur ukurannya sesuai keinginan. Lalu untuk positionnya kita pakai yang inside. Nah, jadi di dalam kotak, kita pilih bagian inside. Setelah itu kita atur warnanya. Saya akan memakai warna yang sama dengan sebelah sini, teman-teman. Nah, tinggal kita oke, lalu ukurannya kita besarkan lagi sedikit, teman-teman. Nah, setelah itu kita oke lagi. Nah, jadi seperti itu saja, teman-teman, caranya membuat desain cover yang seperti ini. Nah, jadi sangat simple dan ini juga bisa teman-teman nanti isi misalnya ketika teman-teman ingin membuat postingan quotes ya, misalnya nama quotes-nya siapa gitu ya. Nah, misalnya gitu ya. Misalnya gitu ya, seperti biasanya kan seperti itu ya. Jadi postingan siapa nama orangnya. Nah, biasanya kan ditaruh di sini ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ini adalah salah satu contoh membuat cover yang estetik atau membuat cover quotes ya. Nah, baik seperti itu saja teman-teman tutorial kita kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa di komen di bawah dan akhir kata jangan lupa di like, di komen dan di subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.